Kalau teman-teman membeli burung merpati yang masih fase kedua, usia 30 hari, masih mengenal kandang, kurung sekitar 2-3 hari, kemudian lepas. Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan coba memberikan tips buat teman-teman yang baru bermain merpati pos, kemudian bingung membeli piikan. Kira-kira piikan usia berapa agar nanti piikan itu bisa langsung pomah atau langsung bisa dilepas di kandang kita. Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe, kemudian nyalakan tanda loncengnya, jangan lupa di like, share, dan komen. Oke. Buat teman-teman para senior ataupun teman-teman yang lain yang punya trik tersendiri, silahkan boleh bantu komen di bawah ya, di share biar teman-teman yang lain juga bisa mempraktekkan caranya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita membeli merpati piikan merpati pos, itu kita harus tahu fase-fasenya dulu ya. Karena piikan merpati pos itu kan ada beberapa fase, termasuk yang pertama adalah fase saat dia belajar makan. Itu di usia 25 hari ya, itu sudah mulai belajar makan. Kemudian fase saat dia mengenal kandang. Pada saat mengenal kandang ini dia di usia 30 harian ya, 30 hari dia sudah mulai belajar mengenal kandang. Kemudian untuk yang fase ketiga itu dia sudah mengenal lingkungan. Pada fase ini burung sudah mulai belajar ngawang ya, sudah belajar terbang. Kalau teman-teman beli merpati pos yang sudah bisa ngawang, itu ya nanti resikonya bisa kembali lagi. Walaupun ada beberapa kasus yang piikan itu bisa pomah walaupun sudah ngawang ya. Termasuk burung saya yang dulu saya beli di Senior Pangkal Ambon itu saya beli usia 3 bulan. Bulan Juni akhir ya saya beli. Kemudian nggak sengaja lepas, 2 minggu di tempat saya lepas. Wah, saya sudah ketakutan ya, sudah ketakutan ini pasti balik atau dia pergi karena kan dia sudah ngawang. Ternyata burungnya pomah. Akhirnya saya latih di bulan Juli, Agustus, September sudah lepasan 170 kilo ya, termasuk burung pertama dari Palangkaraya yang bisa terbang 170 kilo ke Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan. Dan alhamdulillah yang satu itu pulang. Kemudian yang satunya lagi 5 bulan kemudian baru datang. Kondisinya sangat bagus, bulunya rapi, burungnya juga besar. Mungkin pada saat dilepas bulan September itu dia dirawat oleh orang ya, mungkin mampir ke kandangnya orang kemudian dirawat. Jadi pas pulang itu kondisinya sangat bagus, badannya besar, gemuk, kemudian bulunya bersih. Oke teman-teman, saya kasih tipsnya ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa piikan merpati pos itu ada beberapa fase. Yang pertama fase belajar makan, itu di usia 25 hari. Teman-teman, saya kasih contohnya ya. Ini adalah piik di usia 25 hari. Burung ini sudah bisa makan, sudah belajar makan, tapi burung ini belum turun kandang, dia masih di dalam kandang. Seumpamanya teman-teman mau beli piik usia 25 itu sudah bisa, hanya saja piiknya masih kecil. Kemudian kalau pindah kandang biasanya dia stres. Kalau stres nggak mau makan, resikonya berarti teman-teman harus mau nyepet atau ngeloloh piikan ini ya. Kalau misalnya masalah pomah, jelas burung ini bisa pomah ya. Jadi teman-teman beli usia 25 hari itu sudah bisa langsung teman-teman lepas di kandang ya, karena burung ini belum mau turun kandang ya, masih di dalam kandang, masih belajar melancarkan makannya. Cuman resikonya itu tadi, kalau teman-teman beli yang usia 25 hari masih belajar makan, resikonya kalau nanti pas pindah kandang dia nggak mau makan, teman-teman harus bantu dengan sepet atau dengan meloloh. Oke. Nah, ini adalah fase yang pertama usia 25 hari. Kemudian fase yang kedua adalah usia
30 hari ya, usia 30 hari. Teman-teman bisa lihat, saya kasih contohnya. Nah, ini burung usia 30 hari ya. Ini burung sudah mulai turun kandang. Dia sudah mulai belajar mengenal kandangnya, kandang waktu dia ditetaskan. Termasuk indukannya juga dia sudah mulai memberikan makan di luar kandang. Caranya dengan memanggil, biasanya bunyi nguk nguk. Ini nanti dia akan datang. Jadi yaitu triknya indukan merpati supaya anaknya belajar terbang, yaitu dengan memberi makan di luar kandang. Biasanya dia akan terbang dari satu tempat ke tempat yang lain yang jaraknya masih dekat ya. Burung ini sudah bisa terbang, cuman masih jarak pendek ya. Ini burungnya kena patek ya, kena patek, tapi sudah kering, sudah mau sembuh. Kalau teman-teman beli merpati yang usia 30 hari ya, yang baru belajar mengenal kandang, baru turun naik kandang atau terbang dari satu tempat ke tempat yang lain, itu 1 atau 2 hari sudah bisa teman-teman lepas ya, dengan catatan ada burung teman-teman yang sudah promah ya, atau merpati biasa yang memang umbaran. Jadi dia nanti ikut koloni ya, ikut koloni, ikut bermain. Pada saat nanti burung teman-teman yang lama itu masuk kandang, dia ikut masuk kandang. Sangat rekomendasi ya membeli burung merpati pos di usia 30 hari. Makannya sudah lancar, kemudian dia belum mau terbang ngawang, jadi aman. Kemudian fase yang ketiga adalah fase dia mengenal lingkungan sekitar kandang, yaitu dengan cara naik ke genteng, kemudian dia sudah mulai belajar ngawang. Contohnya seperti burung ini ya. Ini burung usia 2 bulan ya. Usia 2 bulan. Burung usia 1,5 bulan itu dia sudah naik ke genteng, sudah mulai berjemur. Nanti di usia 2 bulan dia sudah mulai belajar ngawang. Bulunya masih belum ada yang lepas ya. Burung ini sudah saya lihat beberapa kali ngawang. Kalau teman-teman mau beli burung yang baru ngawang, saya sarankan dikurung paling tidak 2 minggu sampai 3 minggu ya. 2 minggu sampai 3 minggu. Dan diusahakan di kandang itu dicampur dengan ikan yang lain ya. Jadi dia terbiasa berbaur, terbiasa mengenal kawannya. Jadi pas dilepas nanti dia nggak langsung bablas terbang ya. Karena ada kejadian, saya kirim burung ke Banjarmasin ke teman saya. Itu di tempat saya belum ngawang sama sekali. Baru fase kedua, belum ngawang sama sekali. Kemudian dikurung selama 1 bulan, otomatis usianya kan 2 bulan. Dia lagi semangatnya ngawang. Akhirnya ketika dilepas 2 ekor itu, yang satu naik ke genteng, yang satu terbang langsung bablas dan hilang ya. Makanya buat teman-teman yang mau beli merpati pos, itu saya sarankan di usia 30 hari, fase dia saat mengenal kandang. Dan teman-teman jangan terlalu lama mengurung burungnya ya. Cukup 2 hari atau 3 hari dia masih dalam fase mengenal kandang. Jadi bisa teman-teman lepas sehingga nanti dia pada fase ketiga mengenal lingkungan, dia mengenal secara perlahan, nggak langsung terbang nggak, tapi dia naik dulu ke genteng, kemudian berjemur dulu. Setelah itu baru dia mulai belajar terbang. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit tips dari saya buat teman-teman yang pemula, terutama seperti saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kemudian buat para senior atau teman-teman yang sudah lama bermain merpati pos, kemudian punya tips yang berbeda dengan saya, silahkan ditulis di kolom komentar, kita saling berbagi ilmu. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.